Triduum hari pertama. Berdoa bersama Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Saudari dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan merayakan pesta Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus pada tanggal 1 Oktober nanti. Ia adalah seorang suster Karmel OCD. Dalam Karmel kita juga kenal ada nama Santa Teresa dari Avila, pendiri Karmel OCD, Santa Teresa dari Los Andes, seorang suster Karmel dari Los Andes, Chile, dan Santa Teresa Margarita Redi, seorang suster Karmel Italia. Jadi ada 4 orang kudus dalam Karmel tak berkasut dengan nama Teresa. Baik, Santa Teresa dari Lisieux atau juga dikenal sebagai Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus ini berasal dari dan hidup di Lisieux, Prancis, 2 Januari 1873 sampai 30 September 1897. Ia menjadi suster Karmel OCD di Lisieux, Prancis. Ia digelar kudus pada tahun 1925. Orang tuanya juga sudah digelar kudus, yakni Santo Luis Martin dan Santa Celia Guerin. Mereka ini, meski dia ini adalah seorang suster Karmel kontemplatif, namun karena cintanya yang begitu besar untuk jiwa-jiwa dan gereja, maka ia juga digelar pujangga atau doktor gereja pada tahun 1997 yang lalu. Ia menjadi pelindung misi bersama dengan Santo Franciscus Xaverius. Saya mengajak kita untuk mengenal orang kudus besar ini dan berdoa bersamanya dalam 3 hari ini menjelang pestanya pada tanggal 1 Oktober nanti. Hari ini 29 September, liturgi Gereja Katolik merayakan pesta para malaikat agung Gabriel, Mikael, dan Rafael. Ketika hampir meninggal, Santa Teresa mengaku demikian. Saya merasa akan meninggal, tapi saya lebih merasa bahwa misi saya akan segera mulai. Misi saya untuk membuat Allah dicintai sebagaimana saya mengasihinya dan mengajarkan jalan kecil saya kepada jiwa-jiwa. Kalau Allah mendengarkan kerinduanku ini, maka saya akan melewati surgaku di dunia ini sampai akhir dunia. Iya, saya ingin menghabiskan waktuku di surga dengan berbuat baik bagi dunia. Dan itu bukan hal yang mustahil, karena dari keilahian yang membahagiakan itu, para malaikat juga melindungi kita. Santa Teresa terus rindu untuk menghantar jiwa-jiwa kepada Allah dari surga. Ia mau mengikuti jejak dan misi para malaikat dan malaikat agung yang selalu dan terus dengan misi mereka ini. Para malaikat agung terus melindungi dan menjaga kita manusia. Santa Teresa berbicara dengan saudarinya, Celine. Ia katakan demikian, Celine, jiwamu dilindungi dan dijaga oleh para malaikat agung dengan sayap-sayapnya. Dan dalam batinmu, Yesus berdiam. Engkau tidak melihat hartamu ini. Yesus tetap tinggal dan para malaikat berdiam dengan hening dalam hatimu. Tapi mereka ada di situ bersama Bunda Maria yang berdiam tersembunyi dalam hatimu dengan mantulnya yang suci. Santa Teresa percaya pada pengantaraan para malaikat karena ia merasa dan mengalami bahwa mereka hidup dalam batin dan hidupnya. Pada hari pertama berdoa bersama Santa Teresa ini, kita juga mau bergabung dalam misi para malaikat agung dan karya perutusan Santa Teresa. Ia menemukan kekuatan doa dan kekuatan kepengentaraan. Ia merasakan kekuatan misinya untuk membawa siapa saja kepada Yesus dan membuat mereka untuk mencintai Yesus. Namun Santa Teresa tidak tahu bagaimana membuatnya, bagaimana mengawali misinya itu. Sehingga pada suatu hari, ia temukan cara bagaimana mewujudkan kerinduannya ini, yakni untuk membuat Yesus dicintai oleh banyak orang. Ia menulis demikian, alangkah besarnya kekuatan doa. Doa akan terus menjadi seperti ratu yang setiap saat bisa akses dengan gampang kepada sang raja dan bisa mendapatkan apa saja yang diminta dari sang raja.
Dari pengalamannya sebagai Suster Karmel OCD di Lisieux, ia menjadi semakin percaya dan yakin bahwa doa bisa mendatangkan banyak hal yang baik, karena berdoa baginya adalah seperti jalan masuk ke dalam jantung gereja semesta, dan dari sana bisa menumpahkan darah kasih Allah kepada semua anggota gerejanya. Dan karya ini adalah misi yang dijalani para malaikat, dan Santa Teresa ingin hal itu ia kerjakan bagi dunia seluruhnya. Hari ini Santa Teresa mengundang kita untuk berdoa. Berdoa membantu jiwa-jiwa, sebagaimana ia sendiri dengan doa-doanya dari surga. Ia berjanji untuk menurunkan hujan bunga-bunga mawar, hujan rahmat dari surga. Kepada para misionaris yang ia dampingi ketika menjadi Suster Karmel OCD di Lisieux, ia katakan demikian. Saya berjanji kepada kamu bahwa saya setelah pergi dari dunia ini akan membantu kamu untuk menikmati rahmat Allah, menikmati rahmat hidup kekal dari seorang sahabat terkasih, dari percakapan kita yang tentu sangat menyenangkan para malaikat. Kalau saya pergi dengan cepat ke surga, maka saya akan minta izin kepada Yesus agar saya bisa menemuinya. Dan ketika saya sudah bertemu dengannya, kamu jangan berpikir bahwa saya hanya akan memandang kamu dari surga. Tidak, saya akan turun. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus selalu mempunyai kerinduan misionaris. Ia ingin menjadi misionari sejak penciptaan dunia sampai akhirat. Maka ia ingin menjalani terus karya perutusannya dari kekekalan, dari keabadian, dari surga. Ia ketika melihat bahwa begitu banyak orang yang tidak menerima dan tidak mengalami kelimpahan rahmat yang Allah ingin berikan, maka ia putuskan untuk memasrahkan dirinya kepada kerahiman Allah. Dan sejak saat itu, karya perutusannya itu menjadi seperti api yang membakar jiwanya, yang membakar hatinya, yang membakar hidupnya. Semangat misionaris ini yang selalu terbakar dalam hatinya berubah menjadi satu kekuatan yang tak terbendung dalam jiwanya. Semua kerinduannya ini menjadi api yang membakarkan diri namun tidak menyakitkan. Karena ini adalah api cinta, cinta kepada Allah dan cinta kepada jiwa-jiwa. Untuk itu, sebelum menghembuskan nafasnya, ia memandang salib Kristus dan berkata, "Allahku, aku mengasihimu." Ungkapan ini adalah ringkasan seluruh diri dan karya perutusannya. Dan hari ini ia mengundang kita untuk ini, mencintai Yesus dan membuat Yesus dicintai oleh banyak orang. Ia mengajak kita untuk terus menjalani karya perutusan ini dan mewujudkannya setiap hari sebagaimana Teresa bekerja dari surga dan para malaikat. Marilah kita berdoa. Yesus Tuhan kami, Engkau membagi tugas dan perutusan bagi para malaikat dan malaikat agung dan bagi setiap pribadi manusia di dunia ini. Kami mohon agar hidup kami, dunia ini, keluarga kami, pekerjaan kami selalu dilindungi, dijaga oleh mereka yang terus berada bersamamu di dalam surga, khususnya Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Hari ini kami mohon dengan pengantaraan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus yang ingin menghabiskan surganya di dunia ini dengan berbuat baik, dengan menghujankan rahmat-Nya melalui kekuatan doa, agar ia menjaga dan melindungi kami dengan rahmat yang ia peroleh dari Engkau sendiri. Kami mohon dengan pengantaraan Santa Teresa untuk menemukan misi hidup kami masing-masing, dan dengan kekuatan doa-doa kami mampu mengasihi Yesus dan membuatnya dikasihi oleh semakin banyak orang di dunia ini. Semoga doa-doa Santa Teresa kanak-kanak Yesus membantu kami untuk mengalami dan merasakan bahwa kami juga dicintai oleh Yesus. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Amin.